Shalom, Horas, beta hita sude ruas ni debata mandok mauliate Tuhan namar habangso di surgo. Alani holong na, boy hita saunari pajumpang lau mamuji. Manobba jala marpungu, mangendehon guarna nabadia atik pesian media sosial. Didok Tuhani, marpungu mahamu dua toluhala jala jou maau. Nasai tongro jala adong doau disi. Alani ira prade marohata mangandop debata ta pardenggan basai. Shalom, Horas. Marilah kita semua jemaat Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang bertata di sorga. Karena begitu besar kasih-Nya, sehingga kita dapat berkumpul untuk memuji, menyembah namanya yang kudus, meskipun melalui media sosial ini. Tuhan berfirman, berkumpullah kamu 2-3 orang dan panggillah aku, maka aku datang dan ada di persekutuanmu. Karena itu, mari kita siapkan hati menghadap Bapa yang penuh kasih. Beta Rapita Martamiang, mari kita berdoa. Mari teman-teman semua kita satu dalam doa. Amang kasuran wangko, kami meoi cuma makasih banyak. Pa weyan noor. Nanyo, kami lumin tudem, pa emungan ibadah. Amang kasuran wangko, pa berkaten, mei kasuruhan kami. Ya Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur berterima kasih telah diberi kekuatan. Sekarang ini kami akan melaksanakan ibadah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami. Amin. Beta Rapita mangendehon ende. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan so pilih.
Kita harap kita mengendikan inde. Mari kita bersama menyanyikan lagu Sakjeke Ande Gusti. Maka mari saat ini kita mengatakan matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Kita ikut Tuhan, hati kita boleh ayam tentrem dalam segala hal yang kita alami. Sakjeke aku nderek Gusti. Beta Rafita patangihon hata ni Tuhan tah na dipasahat. Amakta pandita. Leon hamid tiki tonaposo ni Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kepada Bapak atau hambanya kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Aloysius. Shalom, selamat siang semuanya. Kita akan mendengarkan, membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, karena sungguh rahmat, anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan yang masih boleh kami miliki. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan hari ini kami masih boleh diberikan waktu untuk bersekutu bersama sebagai keluarga besar SMA Kristen Kalam Kudus dalam ibadah OSIS hari ini. Kami mau bersekutu, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau berkenanlah atas keberadaan kami. Dan saat ini kami pun rindu untuk membaca, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami semua hikmat, pengetahuan, supaya kami mampu mengerti, memahami, teristimewa, mempraktekkan firman-Mu ini dalam laku hidup kami setiap saat. Kami boleh menjadi garam dan terang dunia, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pakailah hamba-Mu ini menurut kuasa dan kasih Tuhan. Semua hal yang boleh hamba sampaikan, kiranya hanya berasal dari Tuhan sendiri. Berkati ibadah ini, jaringan internet yang kami gunakan, fasilitas yang kami pakai, laptop, handphone, maupun apapun itu. Semuanya kiranya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan sendiri. Kami berdoa memohon dalam ucapan syukur melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Baik, selamat siang semua. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Jelas, Pak Guru. Terima kasih. Selamat siang, Pak Guru. Jelas. Hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang Pak Guru berikan judul Hidupku Anugerah Tuhanku. Hidupku Anugerah Tuhanku. Saudara-saudara, sahabat muda yang dikasihi Kristus. Pada prinsipnya, kehidupan orang percaya semuanya karena kasih karunia Allah. Seperti yang nanti kita akan baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Silakan dibuka dari Efesus pasal 2. Dan kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Pak Guru akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebuah pertanyaan yang akan mendasari renungan kita hari ini, yaitu mengapa kehidupan ini atau mengapa hidup ini disebut sebagai sebuah kasih karunia Allah? Mengapa kehidupan ini atau mengapa hidup ini disebut sebagai sebuah kasih karunia Allah? Dan bagaimana proses kehidupan atau perjalanan hidup sehingga dapat dikatakan mencapai satu titik, yaitu hidup adalah kasih karunia Allah. What the reason? Apa alasannya? Nah, untuk memahami bagian ini, mari kita akan belajar bersama-sama mengenai perjalanan hidup hingga kita dapat mengakui bahwa hidup ini memang benar, sungguh-sungguh adalah kasih karunia Allah semata-mata. Supaya kita dapat mengakui, memahami dengan sungguh-sungguh bahwa kalaupun sampai saat ini saya masih hidup, itu semua hanya karena kasih karunia Allah semata-mata. Mari kita mulai dengan melihat dari
ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Perhatikan ketiga ayat ini. Di ketiga ayat pertama dalam pasal 2 ini, Paulus melukiskan situasi dan cara hidup anggota jemaat yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa kafir pada waktu dulu. Di mana saat itu mereka belum bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentang hal ini, perhatikan, Paulus memulainya dengan kalimat, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pernyataan Paulus ini selaras atau dapat disinkronkan dengan konteks keadaan kota Efesus saat itu. Berdasarkan catatan sejarah, kota Efesus adalah kota penting dan besar pada zaman Paulus. Kamu dahulu sudah mati. Kata sudah mati ini tidak menunjuk pada mati secara fisik. Tetapi ketika Paulus katakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaranmu, karena dosa-dosamu, Paulus hendak memperlihatkan bahwa kamu dulu sudah mati rohanimu. Dari aspek spiritual kamu sudah mati. Kenapa kamu mati? Kenapa kamu disebut mati rohani? Karena kamu lebih memilih untuk melakukan pelanggaran dan dosa. Kota Efesus adalah kota penting pada zamannya Paulus. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa penemuan para ahli arkeologi yang memperkirakan bahwa kota Efesus adalah kota nomor 4 dalam kerajaan Roma. Kota Efesus dikenal sebagai kota perdagangan yang sangat besar. Sehingga semangat atau gaya hidup materialistis itu sungguh-sungguh sangat merajalela dan luar biasa. Dan bukan itu saja, kota ini juga disebut terkenal menjadi pusat penyembahan berhala pada saat itu. Ada dewi yang dipuja dan disembah. Namanya Dewi Artemis. Dewi bangsa Yunani yang disejajarkan dengan Dewi Diana, yaitu dewi bangsa Romawi. Menurut ensiklopedia masa kini, sebagaimana mitologi kuno, di sana diceritakan Artemis ialah anak perempuannya Zeus. Zeus itu dewa tertinggi dalam mitologi Yunani, dan Leto serta saudara kembar Apollo. Selanjutnya dikisahkan penderitaan ibunya yang sangat luar biasa sewaktu melahirkan dia, membuat Artemis ini menentang perkawinan. Dewi Artemis disebut juga sebagai dewi perawan. Karena dewi ini tidak pernah menjalin hubungan, apalagi menikah. Dewi ini juga disebut sebagai dewi bulan dan dewi perburuan. Dari gambar-gambar mitologi kuno, Dewi Artemis ini akan sering ditemukan lewat gambar seorang pemburu yang ditemani oleh beberapa ekor anjing. Satu hal yang mencengangkan sampai sekarang ini, yaitu kuilnya yang berada di Efesus adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Jadi, keberadaan Dewi Artemis ini bukan hanya sebuah mitos, tetapi menjadi sebuah fakta realita yang dapat dilihat dan ditemukan melalui peninggalan kuilnya yang saat ini masih ada dan termasuk dalam 1 dari 7 keajaiban dunia. Nah itu sekedar selingan tentang siapa Artemis. Kita kembali ke kota Efesus. Kota Efesus
selain kota yang besar dari sudut ekonomi, juga terkenal sebagai kota yang mempraktekkan aksi-aksi pelacuran. Kota yang melegalkan pelacuran. Bahkan, sungguh sangat ironis, pelacuran dianggap sebagai sebuah hal yang sakral. Pelacuran dianggap sebagai sebuah tindakan yang kudus dan benar. Pelacuran dianggap sebagai sebuah cara hidup orang saleh. Mengapa? Karena bagi orang-orang Efesus, mengadakan pelacuran merupakan cara mereka untuk beribadah kepada Dewi Artemis. Situasi ini lambat, perlahan, tetapi secara pasti mulai merusak sistem keluarga. Sehingga kota Efesus menjadi kota pusat dari segala kondisi yang memberikan dan memancarkan nuansa kejahatan yang sangat luar biasa. Mari kembali kita lihat dalam Efesus 2 ayat 1. Di sana Paulus mau membuka kepada dunia dan orang Kristen tentang realita dunia ini. Sekaligus panggilan dan menuntut respon dari kita untuk mengerti apa yang menyebabkan kematian. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Manusia mati adalah karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Artinya apa? Artinya kematian yang dialami manusia itu terjadi karena telah melanggar firman dan berdosa terhadap Allah. Idealnya, manusia diciptakan Tuhan seharusnya hidup untuk melayani Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan untuk taat kepadanya. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Manusia yang diciptakan Allah karena kasih-Nya justru memberontak, melawan, dan menentang Allah. Disitulah manusia kemudian jatuh dalam dosa. Dan Alkitab menegaskan, upah dosa adalah maut. Bicara tentang Efesus 2 ayat 1. Manusia telah terpisah dari Allah. Inilah sesungguhnya gambaran dari kondisi kematian. Keadaan yang terpisah dari Allah. Itulah sesungguhnya gambaran dari kondisi kematian. Tidak ada satu lembaga rehabilitasi yang bisa menghentikan dosa manusia. Itu persoalannya. Banyak orang yang melakukan kejahatan dihukum masuk dalam penjara. Tetapi apakah itu memberikan jaminan orang tidak melakukan dosa? No. Banyak orang-orang yang dihukum karena melakukan tindakan kejahatan. Baik itu secara hukum positif, hukum adat, hukum moral. Tetapi apakah itu secara otomatis membuat dia tidak lagi melakukan dosa? No. Ada pernyataan yang ironis malah dikeluarkan untuk membenarkan peraturan dibuat untuk dilanggar. Semakin banyak dibuat peraturan, maka semakin banyak pelanggaran. Semakin banyak dosa itu dibuka, maka semakin banyak orang pula yang tertarik untuk berbuat dosa. Bahkan tidak jarang orang berbuat dosa atas nama Tuhan. Membenarkan apa yang dia lakukan atas nama iman. Padahal iman yang mana? Nah, kita dapat belajar dari Adam dan Hawa ketika bicara tentang hal ini. Kejadian 3 di sana bercerita sebuah kisah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
yaitu pada saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Allah katakan, semua buah di taman ini boleh kamu makan. Kecuali buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan. Karena pada saat kamu memakannya maka kamu mati. Tapi kok kenapa ya ketika Hawa yang menggoda Adam, kemudian ada yang tergoda makan buah, tidak mati pada saat itu? Karena yang dimaksud di sini bukan mati langsung secara fisik. Tidak seperti orang yang minum racun tikus lalu mati. Wah, sekarang malah banyak anak-anak muda yang merasa hidupnya tidak berarti. Minum Baygon. Mungkin karena selama ini banyak nyamuk di dalam ususnya. Gantung diri karena merasa hidupnya tidak berarti. Ironis. Padahal kebanyakan dari mereka juga mengatakan saya anak Tuhan. Banyak anak-anak yang memberontak kepada orang tua hanya karena hal-hal yang sepele. Banyak anak yang menentang orang tua, padahal orang tua ingin mengarahkan mereka pada hal-hal yang benar. Dan sebagainya. Betapa memang kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan betapa kita memang menjadi orang-orang yang rindu. Tertarik bahkan hobi untuk berbuat dosa. Jangan makan buah itu. Karena kalau kamu makan, kamu mati. Memang kelihatannya ketika Adam dan Hawa mau makan buah itu, mereka tetap hidup. Ya, secara jasmani. Tetapi sesungguhnya mereka sudah mati secara rohani. Kenapa? Dikatakan atau mengapa saya katakan, Pak Guru katakan mereka mati secara rohani? Karena mari kita lihat, apa yang menjadi penyebab kejatuhan manusia dalam dosa? Selama ini orang selalu mempersalahkan iblis yang mengambil rupa ular. Ini gara-gara ular nih. Gara-gara ular, makanya manusia jatuh dalam dosa. Ini gara-gara ular, akhirnya sampai sekarang saya lihat ular, saya takut lari. Karena nanti juga saya jatuh dalam dosa, lihat ular. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Persoalannya bukan pada ketidaktaatan Adam dan Hawa. Tetapi persoalan yang paling utama ada pada ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Apa buktinya? Pada saat mereka makan buah terlarang, itu memperlihatkan Adam dan Hawa meragukan Allah. Dan lebih meyakini iblis. Adam dan Hawa seolah-olah meragukan Allah dan mengatakan Allah ini selama ini ternyata berdusta loh, gitu. Ternyata kalau kita makan buah ini kita jadi bisa seperti Allah. Yang kedua, ketidakpercayaan Adam dan Hawa justru membuat mereka jatuh pada jurang yang lebar, melakukan kesalahan terbesar. Yang hadiahnya adalah kematian. Ketidakpercayaan mereka menghasilkan ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu membuat mereka melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan itu membuat mereka jatuh dalam dosa. Dan dosa membawa akibat munculnya kematian rohani dan jasmani pada seluruh keturunan. Pak Guru kadang-kadang coba melamun gitu, merenung. Maklum, Pak Guru biasa suka merenung, suka melamun. Kadang-kadang saking tingginya melamun, sadar sudah jatuh di bawah. Dari tempat tidur sudah jatuh di lantai. Suka merenung. Bagaimana seandainya kalau mereka percaya Allah? Yaitu, bagaimana seandainya kalau mereka menaati
dan percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mungkin sekarang ini kita berada dalam suasana hidup yang indah dan berlimpah dalam persekutuan dengan Allah di Taman Eden. Mungkin sekarang ini kita semua jadi warga di Taman Eden. Tetapi gara-gara mereka jatuh dalam dosa, sekarang ini kita ada di kota Jayapura. Nah, pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ini kemudian berlaku pada keturunannya? Dosa turunan. Kok mereka yang berbuat, kita yang kena? Ini seperti nila setitik merusak suku, nila setitik merusak susu segetel gitu. Paulus mengatakan bahwa kamu itu menunjuk pada orang-orang non-Yahudi hidup di dalamnya. Hidup di dalam dosa. Karena mereka mengikuti jalan dunia ini. Hidup mereka pada waktu yang silam bukanlah hidup yang bebas. Mereka hidup menurut ukuran atau menurut jalan suatu kuasa. Yang olehnya mereka takluk. Sayangnya kuasa itu adalah kuasa iblis. Baca pada ayat yang kedua. Kita dulu mati dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran karena kita mengikuti jalan dunia ini. Mengapa kita mengikuti jalan dunia ini? Karena kita menaati penguasa kerajaan angkasa. Iblislah yang sedang menguasai orang-orang durhaka. Apakah kita orang-orang durhaka? Kalau tidak, apakah kita hidup tidak mengikuti jalan-jalan dunia ini? Kalau yes, ya kita berarti orang-orang yang selama ini berada di bawah penaklukan iblis. Di tempat lain Paulus menjelaskan bahwa iblis yang juga menjadi ilah zaman ini berusaha membutakan mata orang-orang di luar Kristus sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Kita semua lahir dan besar dari keluarga Kristen umumnya. Dari anak kecil. Kita datang ke sekolah minggu. Remaja datang ke ibadah remaja. Ketika beranjak jadi youth, datang ke ibadah youth. Hadir dalam persekutuan-persekutuan ibadah di gereja. Bahkan hampir tiap hari kita duduk membaca firman Tuhan. Tetapi yang kita baca hanya tulisan-tulisan, goresan-goresan, ketikan-ketikan, huruf-huruf. Kita membaca tertutup. Ini kata Paulus. Membutakan mata kita. Sehingga kita tidak bisa melihat cahaya Injil. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kalau kita baca pada ayat yang ketiga, maka kita akan temukan bahwa bukan hanya orang-orang Kristen non-Yahudi saja yang hidup di dalam dosa. Sebab orang-orang Kristen Yahudi pun ternyata demikian. Dalam ayat 3 Paulus katakan demikian. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Mereka ini menunjuk pada orang-orang Kristen Yahudi. Yang cara hidupnya ternyata tidak lebih baik daripada orang-orang Kristen non-Yahudi. Hebatnya, juga termasuk Paulus. Jadi Paulus adalah bagian dari rombongan itu. Paulus juga termasuk sebagai orang-orang yang dimurkai. Sama seperti yang lain. Dalam hal ini Paulus hendak memberikan sebuah gambaran yang sama antara orang Kristen Yahudi dan orang-orang yang lain. Yaitu orang-orang non-Yahudi.
Sehingga tahap proses kehidupan manusia yang pertama, sekali lagi yang mau diperlihatkan oleh Paulus, yaitu suatu keadaan hidup di dalam dosa. Suatu hidup yang cenderung melakukan pelanggaran. Saudara-saudaraku, tanpa memandang kita adalah Kristen sejak kecil ataupun tidak, ataukah kita terlahir sebagai anak pendeta atau bukan, jika sampai saat ini kita masih hidup bersama-sama dengan dunia, maka kita adalah orang-orang yang telah dan sementara dikuasai dosa. Ulangi ya. Tanpa memandang kita adalah orang Kristen sejak kecil atau tidak. Atau kita terlahir sebagai anak pendeta atau bukan. Atau mungkin kita sebagai hamba Tuhan. Sampai saat ini kita masih hidup bersama-sama dengan dunia. Maka kita telah dikuasai oleh dosa. Nah, tahap berikutnya, awalnya kita hidup di dalam dosa, maka kita butuh yang namanya keselamatan dari Allah. Tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain dari Allah sendiri. Ada sebuah kisah. Aku ingin menceritakan sebuah kisah. Tolong dengarkan kisahnya, jangan dengarkan kemerduan suara Pak Guru. Kisahnya yang didengar. Ada seekor kera yang sangat terampil berlompatan dari satu pohon ke pohon yang lain. Seekor kera. Dia dalam setiap kali lomba berlompatan dari pohon selalu menjadi pemenang. Karena kera ini lebih cepat daripada kera-kera yang lain. Akan tetapi pada suatu hari, pada waktu dalam perlombaan melompat di atas pohon, kera yang hebat ini jatuh ke dalam rawa. Karena cabang pohon yang dia pegang ternyata sudah kering. Pada saat kera-kera sahabatnya melihat dia jatuh, mereka pun berusaha untuk menolong dia. Dilempar tali hutan, tetapi ternyata ketika ditarik, tali hutan itu putus. Dan singkat kata, singkat cerita, akhir kata, akhir cerita, mereka pun tidak bisa menolong sang kera yang jatuh ke rawa. Tetapi si kera ini tidak putus asa. Kera yang malang ini berusaha untuk mengangkat dirinya dari rawa. Tetapi makin dia berusaha, dia pun makin tenggelam. Dia berusaha sekuat mungkin untuk menarik diri ke atas. Tetapi sebesar dia menarik diri ke atas, sebesar itu pula daya yang menarik dia ke bawah. Dan usahanya pun sia-sia. Si kera yang malang kemudian tenggelam. Apa arti ilustrasi ini? Cerita ini sebenarnya mau mengajarkan kepada kita bahwa keadaan dan kodrat umat manusia, termasuk kita pada prinsipnya tidak berdaya. Ketidakberdayaan kita yang paling utama adalah menyelamatkan diri dari kuasa dosa. Ketidakberdayaan kita yang paling utama adalah menyelamatkan diri dari kuasa dosa. Segala upaya rohani, keagamaan, ritual, perbuatan baik, amal, dan berbagai bentuk kepercayaan tidak dapat menolong manusia untuk keluar dari belenggu kuasa dosa. Apakah Allah menutup mata? No. Allah tahu kita tidak mampu melepaskan diri dari belenggu dosa. Karena itu, Allah bertindak. Ia tidak ingin melihat manusia binasa dalam dosanya. Ia ingin menyelamatkan manusia dari kematiannya. Dan inilah yang menjadi pusat penginjilan Paulus
ketika ia memulai dengan kalimat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 4. Kata tetapi menjadi sebuah kondisi yang mempertentangkan antara keadaan manusia yang tanpa pengharapan dengan karya Allah yang berdaulat. Kita yang telah mati dihidupkan kembali bersama-sama Kristus oleh Allah. Kita yang dulu sudah menjadi budak karena dosa, ditebus Allah menjadi yang terhormat dengan status anak-anak Allah. Allah yang berkarya. Inilah kabar baik yang mau disampaikan oleh Paulus kepada kita, kepada anggota jemaat di Efesus. Karena begitu besar kasih Allah kepada orang-orang berdosa, sehingga anaknya sendiri, Yesus Kristus, ia serahkan ke dalam maut, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi dengan penebusan Kristus, manusia dibenarkan Allah. Karena tindakan imannya. Sebab iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan manusia. Ayat 8-9 dinyatakan dengan tegas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara-saudaraku, hidup kita semuanya adalah kasih karunia Allah. Dalam hal ini dinyatakan bahwa kita diselamatkan oleh tindakan iman kepada Kristus. Tetapi pada sisi yang lain, iman tersebut bukanlah hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Jadi, pada ayat yang terakhir, ini menjadi tanggung jawab iman. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu. Kita dipanggil untuk berbuat sesuatu. Kita dipanggil untuk bekerja. Membuat orang yang lain agar tidak mati. Melalui pekerjaan atau perbuatan baik. Keselamatan itu bukan pekerjaan atau perbuatan manusia. Tetapi pekerjaan atau perbuatan Allah. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita pun diberikan tugas untuk mengerjakan keselamatan itu. Lewat hidup kita. Lewat teladan-teladan kita. Tugas kita menerima pemberian itu dan sebagai tanda pengucapan syukur, kita pun harus meneruskannya kepada orang lain. Membagi-bagikannya dengan orang lain. Untuk itu, Allah telah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita. Supaya kita boleh hidup di dalamnya. Bagian terakhir yang harus kita lakukan. Ketika kita boleh menjadi teladan bagi orang lain. Ketika kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka hidup kita harus berada di dalam pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Engkau kiranya memberkati dan menyempurnakannya. Membuka hati kami untuk menerima firman ini, dan benihnya boleh bertumbuh subur, berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakailah kami semua senantiasa menjadi alat pekerjaan dan pelayanan-Mu. Lewat cara hidup kami setiap hari. Sehingga ketika orang-orang melihat kami, mereka pun boleh memuliakan Bapa di surga. Ketika orang-orang melihat kami, mereka pun boleh menemukan kehadiran Kristus dalam diri kami. Ampuni kami sebab hidup kami seringkali tergoda
untuk melakukan dosa. Tawaran-tawaran dunia yang diperhadapkan di depan kami sungguh sangat nikmat. Kami seringkali gagal untuk mengendalikan dan melawan godaan ini. Ampuni kami dan sayangi kami. Lebih daripada itu, kuatkan kami Tuhan. Supaya kami tetap senantiasa berdiri teguh di atas batu karang yang sudah Tuhan siapkan. Dan supaya kami senantiasa berlindung di belakang salib Tuhan. Dan supaya kami senantiasa takluk di bawah kaki Tuhan. Hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini permohonan kami. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada yang bertugas. Matur sembah nuwun kagem Pak Robi ingkang sampun miwiti kita ing firman menika. Salajengipun kita mlebet ing pengakuan iman rasuli. Monggo para kadang kinasih kita jumeneng sedaya. Terima kasih atas kesediaan Pak Robi untuk memimpin kita di dalam firman Tuhan tadi. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dimohon untuk berdiri semua. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari situ ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja kudus, dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kula aturaken lenggah malih, dipersilakan duduk kembali. Salajengipun kita mlebet ing kidung persembahan ingkang kajudul Yesus Manis Lawange. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu persembahan dengan judul Yesus Manis Lawange. Kandung
Salajengipun para kadang kinasih kita badhe ndonga persembahan ingkang diwiwiti kalian Okta, papan saha wedal kula aturaken. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa persembahan kepada Okta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita satu dalam doa persembahan. Amaji doera padara surga, doemone wikihiga ngakuaha. Pa awe donade, tapi hae kolole iye ngaai lahida pamuri. Rawi aya nemengi dopelake jirabuju juga jirimuri. Rawi domina hare kemuriji. Toi rawi muri dolake daiwola abaji dohala ngaludu. Pehuba werowi muri jepe jema paheda pamuri. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini kami naikkan syukur kami ke hadirat-Mu. Oleh karena kasih-Mu lewat berkat yang kami terima. Ya Bapa, Engkau Maha mengetahui segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampunilah dosa dan salah kami, dan berkatilah persembahan kami. Amin. Matur nuwun kagem Okta ingkang sampun miwiti kita ing donga persembahan. Salajengipun kita mlebet ing kidung persembahan pujian saking kelas sedasa Mia ingkang kajudul Yesus Dombe-Dombe. Terima kasih kepada Okta yang telah memimpin kita dalam doa persembahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam lagu persembahan pujian dari kelas 10 Mia yang berjudul Yesus Dombe-Dombe. Nyanyi dan sorakan, akulah namanya. Pujilah Tuhanku selama haleluya. Yesus Dombe-Dombe ramane, tapi apa Yesus Dombe-Dombe ramane, tapi apa Alai antu Yesus, adido damai. Alai antu Yesus, adido damai. Adiyo damane, tatena panani. Adido damane, tatena panai. Yesus Dombe-Dombe, Yesus Dombe-Dombe, Dombe-Dombe damane. Yesus Dombe-Dombe, Yesus Dombe-Dombe, Dombe-Dombe damane. Oh wow, Bo Antoni. Wow, wow, Bo Antoni. Yesus serai damai. Wow, wow, Bo Antoni. Oh wow, Bo Antoni. Wow, wow, Bo Antoni. Yesus serai damai. Wow, wow, Bo Antoni. Yesus Dombe-Dombe damai, tatena panai. Yesus Dombe-Dombe damai, tatena panai. Alai aku Yesus, adido
Salajengipun menawi wonten pengumuman saking sekolah napa saking guru kula aturaken. Selanjutnya jika ada pengumuman dari sekolah ataupun guru, kami persilahkan. Pak Ridal, untuk ibadah OSIS minggu depan kelas berapa ya yang bertugas? Pak Robi, Pak Ridal. sepertinya 10 IIS, Pak Robi. Oh iya. Oke, jadi untuk petugas dalam ibadah OSIS minggu depan 10 IIS, kita masih tetap menggunakan model ibadah yang sama ya dengan hari ini. Kita masih gunakan model ibadah Nusantara, dan hari ini kita perlu berikan aplaus untuk teman-teman dan wali kelas Pulumia, hebat, luar biasa. Matur sembah nuwun kagem Bapak Ibu guru ingkang sampun ngaturi pengumuman. Para kadang kinasih salajengipun kita badhe donga panutup ingkang diwiwiti kalian Angelika papan saha wedal kula aturaken. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyampaikan pengumuman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Angelika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, untuk semuanya mari kita berdoa. Timpaini na sorga, terima kasih sertai antoro cana ibadah rahidan ini. Terima kasih we tuntun antoro na ibadah pada odombe ibadah necai. Bapak we berkati dimana antoro firman jadi penonton berkatai wajib dalam kehidupan ini untuk teman-teman antoro cai yang mengikuti ibadah atau antoro Yesus Kristus. Wasbatu juga selamat antoro na mati-mati. Deva ini besoni total cai. Bapak yang di surga, terima kasih atas penyertaan kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal rangkaian ibadah hingga menuju akhir. Kiranya Bapak berkati pula kami, agar firman yang kami dengar tadi bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mereka yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah, kiranya Tuhan berkati mereka agar pada waktu selanjutnya mereka dapat melaksanakan ibadah seperti yang kami laksanakan. Dalam nama Tuhan Yesus, selamat selamat kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Matur nuwun kagem Angelika ingkang sampun miwiti kita ing donga panutup. Terima kasih kepada Diva yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Sekian dari kelas 10 Mia, jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Aplaus sekali lagi untuk 10 Mia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Atur nuwun 10 Mia. Dulu foto-foto. Orang bilang thank you very much. Ketemu ya 10 Mia, aku sampai sungkan banget rasanya kayak di keraton-keraton ya, halus banget jawane, ya ampun. Iya, terima kasih banyak Mas 10 Mia. Ayo kita foto dulu. Banyak, atau tunggu. Iya, foto dulu lah. Foto. Aktifkan kamera. Matur nuwun. Oh, yang muncul di gambar ini gambar Bulina. Pak Brando yang foto ya? Kameranya action. Tunggu ya, masih ada yang belum kering ini. Tadi dulu tutup mulut dulu. Masih banyak yang belum aktifkan kamera. Tolong kameranya dibuka ya. Hitung ya kalau sudah. Iya Pak Guru. Dulu di mana ini? Oke, sampai 3 ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke,
Terima kasih Julia, mau lihat deh. Mau lihat teh Horas. Keren. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.